Oke, halo pionir, selamat datang kembali di channel yang membahas mengenai aset kripto dan lagi fokus nih kita membahas Pi Network ya. Oke, kita buka dulu aplikasi Pi Networknya teman-teman ya. Saya kebetulan sudah bisa mencoba nih test node ya dan buka aplikasi Pi-nya di PC. Teman-teman ada notif terbaru nih ya di mainnet. Kita klik mainnet. Nah, di paling pojok bawah nih ada menu terbaru teman-teman. Kemarin kan cuman sampai sini ya, cuman sampai preview unvalid bonus. Sekarang ada mainnet checklist teman-teman. Di sini kita coba klik apa saja sih sebetulnya yang dikemukakan oleh core team di menu terbaru ini ya. Kita coba baca teman-teman. Nah, mainnet transfer esensial, coba kita terjemahkan teman-teman ya. Kita biar lebih paham nih teman-teman, kita terjemahkan saja. Oke. Nah, mainnet teman-teman, essential transfer mainnet katanya ya. Nah, di sini esensi transfer mainnet, silahkan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo Pi mobil Anda ke mainnet. Jadi ini harus betul-betul kalian lakukan persis detailnya sesuai instruksi dari core team ya. Di sini instruksi teman-teman ya. Ini esensinya instruksi ini, esensi transfer mainnet katanya. Silahkan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo Pi mobil Anda ke mainnet. Jangan sampai nanti kita setelah lolos KYC dan mainnet kita ketinggalan nih salah satu langkah ini dan gagal ya, bisa withdraw ya. Coba kita baca poin pertama teman-teman. Nah, ini ya. Download teman-teman, katanya nih download Pi browser aplikasi. Tentunya kita harus mendownload di handphone ya, Pi browsernya ya. Nah, coba kita ini copy apa nih teman-teman, kita translatekan dulu supaya lebih paham ya. Nah, di sini dikatakan katanya unduh aplikasi Pi browser dari iOS App Store atau Google Play Store. Nah, Anda dapat membuat dompet Pi non penahanan, memverifikasi KYC dan mengakses aplikasi Pi lainnya. Pi browser, nah ini poin-poin penting teman-teman, harus di garis bawah ini. Pi browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer mainnet teman-teman ya. Jadi ingat nih, di samping aplikasi Pi Networknya yang harus diinstal di HP kalian, kalian pun harus menginstal Pi browsernya ya. Ini sangat penting teman ya. Silahkan download Pi browsernya di Play Store. Coba kita klik apa nih keterangannya. Nah, kita coba pastekan lagi teman-teman. Instruksi ini harus benar-benar kita ikuti ya, karena ini memang sangat penting untuk nanti kita sukses menuju mainnet teman-teman. Coba kita translatekan lagi apa instruksi dari core team nih. Nah teman-teman, katanya nih install dan masuk ke Pi browser. Pi browser adalah aplikasi seluler yang berbeda dari Pi core team dan bermaksud untuk memberikan pengalaman web yang terdesentralisasi melalui lebih banyak aplikasi dan utilitas Pi di masa mendatang. Ketuk tombol di bawahnya untuk mengunduh. Nah ini teman-teman di sini ya, berarti ya. Sign into Pi browser di sini nih. Ini akan otomatis memasukkan Anda ke akun Anda di dalam aplikasi Pi browser, tempat Anda dapat membuat dompet Pi seluler ya. Ini saya harap ya untuk para pionir, tentunya kalau para pionir lama sih mungkin udah punya ya Pi browser ya dan udah punya dompet. Nah, saya harapkan juga untuk para penambang baru nih, pionir baru ini harus segera membuat mendownload ya, menginstal aplikasi Pi browsernya di samping aplikasi Pi Networknya. Nah, di Pi browser nanti akan ada berbagai macam instruksi atau pilihan-pilihan untuk kita sukses menuju mainnet ya. Nah, jika Anda tidak masuk secara otomatis, coba ketuk tombol ini lagi atau masuk ke akun Pi Anda di browser secara langsung ya. Coba kita sign in ke Pi browser teman-teman. Bisa nggak nih saya login ke Pi browser di versi Node ya. Coba kita lihat ya.
teman ya. Ini ingat langkah-langkah yang diinstruksikan oleh core team ini nih teman-teman ya, harus betul-betul kita ikuti ya. Download Pi browsernya, create wallet, Pi wallet, menciptakan wallet ya. Nah ini juga ya, nanti ini terbaru nih ya, ini harus kita tentukan berapa Pi yang akan kita lock up nih ya. Ini ada 6 poin teman-teman, harus kita betul-betul laksanakan, ikuti langkah-langkah dari yang disarankan, yang diharuskan oleh core team untuk kita menuju mainnet mainnet sebenarnya nanti ya. Teman-teman, ternyata ya di PC ini saya nggak bisa login ke Pi browsernya teman-teman, mungkin harus dari HP ya. Oh ya, betul ya. Jadi memang kalau kita login Pi networknya dari PC ini, kita belum bisa menggunakan Pi browser versi PC-nya teman ya. Nah di sini tetap kita diarahkan ke halaman download aplikasi ya teman ya. Jadi ini otomatis untuk di handphone ya. Oke teman, kita coba, kita tunggu aja ini ya sambil loading, kita bahas lagi yang lain teman-teman. Ini nih create wallet ya. Nah ini sama temannya, isinya sama yang tadi ya. Nah create wallet, nah mana ya, create wallet, coba kita terjemahkan teman ya, biar kita semua lebih paham ya. Create wallet katanya nih, kita harus membuat wallet setelah kita mendownload Pi browser. Nah di Pi browser itu ada pilihan untuk generate wallet teman-teman ya. Nah dompet Pi adalah tempat Anda menerima dan menyimpan Pi Anda di Pi blockchain. Nah kan temukan aplikasi dompet ini di Pi browser, makanya Pi browser itu mutlak harus kalian install ya di HP kalian teman ya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Nah ini decide how much Pi. Coba kita translatekan teman-teman. Kita harus benar-benar paham ya, apa nih yang diharuskan diikuti langkah-langkah dari core team menuju mainnet ini. Nah ini putuskan berapa banyak Pi, putuskan berapa banyak Pi yang ingin Anda kunci. Nah sebelum mentransfer saldo seluler Anda ke mainnet, Anda dapat secara sukarela nih mengunci sebagian dari saldo Anda yang dapat ditransfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nantinya. Transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda. Oh, jadi ini teman-teman penguncian Pi juga nih, opsi lockup ini bukan pilihan tetapi harus ya. Jangan dikatakan transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda. Jadi ada beberapa bagian, ada beberapa pionir yang katanya tidak usah itu ininya tidak usah melakukan lockup ya, tidak usah di checklist katanya. Tapi ini harus ya teman ya. Kan dijelaskan nih, transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda ya. Kalau kalian yang memang tidak mau lock up nih, bisalah kalian lock up sedikit saja ya, mungkin 25% untuk jangka waktu yang relatif pendek, bisa kan. Yang penting kita harus ada mengkonfirmasi nih konfigurasi penguncian akun Anda untuk Pi-nya ya, seberapa persen ya. Ini harus teman-teman ya, harus kita lock up ya. Nah ini ya. Nah ada sebagian orang yang memang dia tidak melakukan ini teman-teman, tidak melakukan lock up ya, dia hanya mencentang begini. Nah no lock up reward. Nah, tapi mungkin bisa juga ya, ini dia tidak melakukan lock up sedikit pun, di save bisa saja ya mungkin ya. Mungkin nanti transfer mainnetnya akan tetap bisa dilakukan ya, cuman mungkin dia tidak ada secara sukarela ya melock up Pi-nya ya. Nah kalian bisa pilih lah di sini ya, kalau memang kalian saya nggak mau lock up besar-besar, silahkan.
Nah ini teman-teman ya, jadi yang dimaksud di sini transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfirmasi penguncian akun Anda. Nah jadi di sini ini tetap harus kita lakukan teman-teman ya. Silahkan kalian pilih sesuai kebutuhan kalian, mau di 25% untuk lockup persentase jumlah pay-nya, dan durasinya silahkan mau 2 minggu yang paling sebentar ya, dan yang paling lama 3 tahun nih. Kalian save, nah baru nanti transfer mainnetnya bisa dilakukan. Ini kan sesuai instruksi dari core team nih ya. Ini harus kita lakukan teman-teman ya. Silahkan lah kalian mau, kalau yang kalian moderat nih, tidak terlalu ingin beresiko ya, silahkan kalian 50% taruh misalnya ya. Mau 6 bulan, mau 1 tahun, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian nanti ya. Oke, kita masuk ke poin keempat teman-teman ya, yang harus dilakukan menjelang mainnet nanti ya. Poin keempat, ini sudah poin ketiga sudah. Nah ini submit your KYC aplikasi. Coba kita translatekan teman-teman. Ini langkah-langkah ini harus benar-benar kita pahami dengan detail teman-teman ya. Kita harus baca betul-betul ya, takutnya kita terlewat nanti ya. Nah ini kirim aplikasi KYC Anda, ini segera hadir. Jadi otomatis sebetulnya untuk KYC ini belum ada, belum muncul nih ya. Di selain yang terakhir itu yaitu KYC untuk 100 pionir dari setiap negara perwakilan ya, itu sudah mungkin ada beberapa teman kita yang terpilih beruntung 100 pionir pertama itu mungkin sudah lolos KYC nih ya. Cobalah kalian komentar ya, yang kemarin termasuk 100 pionir beruntung, coba kalian komentar di kolom komentar nih ya. Nah KYC verifikasi identitas adalah prasyarat untuk mentransfer saldo seluler Anda ke blockchain mainnet. Nah ini teman caranya nih, buka aplikasi KYC di Pi Browser. Nah makanya ini ada di Pi Browser teman-teman, jadi harus menginstal Pi Browser nih, penting nih. Buka aplikasi KYC di Pi Browser untuk memverifikasi identitas Anda dan mengirimkan aplikasi KYC Anda. Jadi tetap teman harus masuk ke Pi Browser, dan nanti ada pilihan nih di pojok kiri kanan, di pojok kiri bawah kalau nggak salah itu ada tulisan KYC ya. Nah ini kita lanjut ke poin kelima teman-teman nih. Coba kita translatekan lagi. Kita harus betul-betul paham ya apa yang dimaksudkan oleh core team, sehingga kita harus cobalah dimengerti di dalam bahasa kita sendiri ya. Teman-teman, menjelang memang selain mainnet sih yang saya rasakan paling penting ya bottlenecknya itu di KYC teman-teman ya. Kita tunggu saja undangan KYC-nya, kita eksekusi segera kalau sudah mendapatkan undangan KYC, dan mudah-mudahan lolos ya. Ini poin kelima nih, tunggu hasil KYC. Hasil KYC akan bergantung pada verifikasi identitas. Nama Anda cocok dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah, dan daftar sanksi anti terorisme. Dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Nah mungkin teman-teman ada yang lebih paham nih, ini maksudnya apa nih, penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme. Mungkin kriminal ya, kita kan bukan kriminal ya teman-teman ya. Oke ya itu teman-teman, tunggu hasil KYC katanya nih. Kita ceklah di Pi Browser, di menu KYC ini, nanti kalau ada undangan KYC pasti ada di sana ya, untuk undangan KYC nya teman-teman ya. Kita masuk ke poin ke-6 teman-teman. Ini apa yang disarankan, yang diharuskan nih, sorry teman-teman, oleh core team nih ya. Kita coba translatekan lagi. Ini menurut saya, kalau mainnet sih kalau menurut saya nih ya nggak terlalu ini sih, kalau menurut saya justru KYC teman-teman yang paling penting ya. Kita KYC, kita lolos, baru kita sudah tenang ya. Kalau mainnet kan kita tinggal tunggu aja waktunya, enggak ini ya. Tapi KYC, aduh ini betul-betul bottleneck ya, betul-betul poin yang sangat krusial nih untuk KYC ini. Undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC untuk mentransfer lebih banyak file.
Lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer ke Mynet karena tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda lulus KYC. Nah, ini teman-teman ya. Di sini dikatakan undang tim Anda. Nah, undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC untuk mentransfer lebih banyak Pi. Ini maksudnya gimana teman ya? Jadi mungkin nanti kita bisa menyarankan atau mungkin mengundang tim-tim kita ini supaya KYC, tapi kan nanti undangan KYC-nya akan masuk ke akun masing-masing ya. Kita nggak perlu undang mungkin ya. Karena kan ada di Pi browsernya mereka masing-masing. Nanti kita tinggal kasih tahu aja kalau udah ada undangan harus cepat dieksekusi. Nah, teman-teman ini referral saya tim ya, bukan referral. Ini tim dan circle security saya nih teman-teman. Oke teman, itu 6 poin yang paling penting yang menurut saya harus kita perhatikan ya menuju Mynet ini ya. Mudah-mudahan lah kita semua yang pertama aja dulu kita lolos dulu KYC ya. Karena menurut saya KYC yang paling penting teman-teman ya. Di samping Mynet sih menurut saya lebih penting KYC-nya gitu. Nah, kalaupun Mynet tapi kita tidak dapat undangan KYC, ini terlambat atau mungkin nggak lolos ya percuma teman ya. Oke, siapkan identitas kalian yang sesuai dengan nama akun Pi kalian, harus betul-betul sama. Mudah-mudahan ya kita beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan nih bisa lolos KYC dan Mynet segera bisa kita nikmati. Teman, sekian informasinya sekilas ya. Bagi pionir baru nih silahkan untuk mempelajari terus nih apa saja yang diharuskan oleh core team untuk mensukseskan proses KYC dan Mynetnya. Dan bagi para pionir baru yang baru mengenal channel ini silahkan dukung untuk terus support ya. Mudah-mudahan nih saya bisa update terus mengenai Pi Network. Kita kawal nih Pi Network sampai sukses semua ya. Amin amin amin. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya, dan juga lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.